langsung ditimbun pakai adonan semen bayinya yang masih baru lahir, kasihan banget. Hai, balik lagi nih sama aku. Nama aku Egya Vanessa Ediana. Kali ini aku masih balik dengan konten #Jogja Mystery. Nah, di Jogja Mystery kali ini aku mau bawain tentang misteri Jembatan Kewek dan legenda Mbah Pujo. Ini masih di kota yang sama kan, kota Jogja. Jadi ini ada cerita menarik yang aku pengen ceritain ke kalian. Mungkin buat kalian yang orang Jogja atau pernah singgah di Jogja, pasti udah pernah denger nih soal Jembatan Kewek. Nah, mungkin kalian yang orang Jogja udah pernah lewat. Gimana perasaan kalian waktu lewat Jembatan Kewek? Apakah serem, merinding, atau kalian pernah melihat penampakan sesuatu? Coba deh kalian komen. Kasih tahu gimana rasanya saat lewat. Dan siapakah Mbah Pujo ini? Apakah hubungannya sama Jembatan Kewek? Kok bisa setiap ada cerita tentang Jembatan Kewek pasti dikait-kaitin sama Mbah Pujo? Penasaran kan? Yuk simak! Nah, sebelum aku lanjutin nih videonya, buat yang belum subscribe dulu ya, jangan lupa. Terus aku nggak bosen-bosen nih sampein buat kalian yang suka baca cerita, suka baca novel. Aku juga nulis Wattpad loh, jadi kalau kalian yang butuh istilahnya referensi buat baca-baca, kalian bisa klik link di bawah ini dan baca-baca novel aku. Oke, jangan lupa di komen, di vote. Pokoknya buat yang udah subscribe di channel ini, aku bilang terima kasih. Dan buat yang udah baca Wattpad aku juga bilang terima kasih. Nah, Jembatan Kewek ini adalah jembatan rel kereta api. Jadi di zaman Belanda, Jembatan Kewek ini merupakan jembatan yang menghubungkan ke gereja di Kota Baru. Jadi, nama Kewek sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu terdiri dari dua suku kata, yaitu Krek-Wek, yang artinya jalan menuju gereja. Maklumlah lidah orang Jawa, harusnya bacanya Krek-Wek jadi Kewek, gitu. Dan Krek-Wek ini itu menghubungkan dua stasiun penting, yaitu Stasiun Lempuyang dan Stasiun Tugu. Saat itu Jembatan Kewek dibangun oleh Belanda. Kedua sih sebenarnya yang bangun perusahaannya. Yang pertama ada perusahaan pemerintah dan yang kedua ada perusahaan dari pihak swasta. Yang pertama dari pihak swasta itu yaitu dari NIS atau Nederland Indisch Spoorwegmaatschappij. Dan yang kedua ada dari SS Staatspoorwegen. Maaf ya kalau misalnya pengejaanku salah, maklum aku bukan orang Belanda, jadi pengejaannya salah. Jadi sebenarnya di Jembatan Kewek itu ada dua rel kereta api yang dimiliki oleh dua perusahaan yang berbeda. Yang pertama di sebelah utara itu milik NIS yang tadi pihak swasta, dan di sebelah selatan itu milik SS yang merupakan dari perusahaan pemerintah. Jadi konon katanya di Jembatan Kewek ini dulunya pernah mengalami suatu kejadian-kejadian aneh yang dirasa tidak masuk akal saat pembangunannya. Dan mungkin sampai sekarang kalian masih sering dengar misteri-misteri tentang Jembatan Kewek. Kalau kalian yang orang Jogja atau pernah singgah di Jogja, pernah dengar, atau mungkin yang bukan orang Jogja tapi pernah tahu, coba deh kalian komen, kalian pernah dengar misteri apa aja tentang Jembatan Kewek. Jadi, konon katanya saat pembangunan tersebut, kira-kira pada tanggal Selasa Kliwon 3 November 1885, itu merupakan tanggal di mana peletakan batu pertama untuk membangun pondasi Jembatan Kewek. Tapi, anehnya, saat pembangunan itu banyak misteri-misteri yang aneh
aneh gitu, nggak masuk akal. Jadi dari mulai pondasinya tiba-tiba rubuh, terus kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Jembatan Kewek ini merupakan proyek penting. Bagi para Belanda pasti sangat menyebalkan kan, kalau misalnya merupakan proyek penting, tapi selalu aja ada kejadian-kejadian yang bikin jadi molor gitu, jadi tambah waktu buat pembangunannya. Soalnya direncanakan jembatan Kewek yang membelah Sungai Conde ini itu tuh buat jalur kereta api yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. Nah, kan nggak mungkin nih kalau misalnya kejadian-kejadian terus otomatis kan harusnya tanggal berapa jadi molor kan tanggal berapa. Terus ada yang punya ide nih, salah satu insinyur dari NIS atau perusahaan kereta api Belanda yang swasta itu tadi, dia manggil dukun wanita. Nah, konon kabarnya katanya dukun wanita ini sangat sakti dan sering menangani proyek-proyek besar dari NIS. Insinyur NIS sendiri mendatangkan dukun wanita itu dari Jakarta. Setibanya dia di kawasan jembatan tersebut, dukun wanita langsung bermeditasi. Dia langsung memulai komunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di kawasan jembatan Kewek. Setelah dia bermeditasi nih, dia memulai komunikasi dengan pemimpin bangsa jin yang menjaga kawasan tersebut. Dia berbicara dengan seekor ular yang sangat besar yang umurnya ratusan ribu tahun. Bisa dibayangin kan kekuatannya kayak apa, karena dia udah berumur ratusan ribu tahun. Setelah dia berkomunikasi, dia menemukan satu kesepakatan, yaitu ular tersebut meminta bayi merah. Tahu nggak bayi merah itu apa? Jadi, bayi merah itu adalah bayi yang baru saja lahir. Ular tersebut meminta bayi merah dalam pembangunan jembatan Kewek. Jadi, bayinya itu dikubur gitu, hidup-hidup. Ularnya mintanya gitu, jadi ditanam gitu di dalam pondasinya, dalam pondasi jembatan Kewek. Ngeri ya, bayangin coba, bayi baru lahir langsung dikubur hidup-hidup. Kayak bukan manusia gitu yang ngelakuin. Ya memang sih bukan manusia yang minta, tapi hanya orang gila menurutku ya yang mau ngelakuin kayak gitu. Sadis banget. Masa iya bayi baru lahir langsung dikubur hidup-hidup? Nah, selesai mediasi, dukun wanita itu langsung menyampaikan apa yang diminta ular tersebut kepada insinyur dari NIS tersebut. Terus gilanya nih, insinyur dari NIS itu langsung nyuruh para centengnya cari bayi merah atau bayi yang baru lahir. Wah, sadis banget. Kalau kalian waktu itu jadi insinyurnya, kira-kira kalian bakal nyuruh kayak gitu nggak? Atau kalian berpikir ulang buat cari cara lain? Coba deh kalian komen gimana. Terus nih, para centeng langsung tuh cari, karena mereka diiming-imingi imbalan yang sangat besar. Kalian tahu kan, para centeng-centeng, ya centeng itu kalau misalnya di gambar-gambar nih dia pakai baju kayak item-item gitu, terus pakai ya kayak jawara gitu, terus ada golok-golok gitu, terus kumisnya tebel gitu, kan serem banget. Nah, biasanya centeng-centeng ini kayak nggak punya rasa kasihan gitu, terus dia langsung pokoknya kasar lah, biar dia dapat uang. Gila kan, padahal dia orang Indonesia biasanya centeng-centeng itu, cuma dia punya kekuatan gitu. Jadi di tanggal 11 November 1885 itu ada seorang perempuan yang melahirkan. Kebetulan rumahnya di daerah selatan dari pembangunan jembatan Kewek. Waduh, bahaya banget gak tuh? Nah, setelah berita itu tersebar, waktu itu jam 6 sampai setengah 7 ya, sore maghrib gitulah. Langsung tuh centeng-centeng yang tadi punyanya Belanda langsung ke rumahnya. Terus kalian tahu bayi yang baru lahir itu langsung diambil gitu aja, langsung aja diambil gitu. Kebayang nggak perasaannya jadi ibunya? Wah, kasihan banget ya, udah seneng-senengnya mau punya anak, tahu-tahu diambil. Aduh, gila banget nih. Nih aku
kadang tuh mikir gitu loh, orang-orang zaman dulu kenapa terlalu gila gitu loh. Soalnya dulu itu dipercaya ya, kalau misalnya bangunan yang kayak nyimpen tumbal atau memerlukan tumbal dan perhiasan yang ditanam di bawah pondasinya itu katanya bisa lebih kuat dan bertahan bertahun-tahun. Katanya sih gitu loh. Tapi kan gila banget, masa pakai bayi baru lahir terus langsung ditimbun gitu, kasih semen gitu. Apa mereka nggak mikir gitu? Apa mereka nggak punya rasa kemanusiaan atau gimana? Gila kan? Menurut kalian gimana? Coba deh komen. Jadi setelah diambil paksa dari ibunya, para centeng-centeng ini langsung lari dan pergi meninggalkan rumah tersebut untuk menuju ke pembangunan jembatan Kewek tadi. Nah, pada pukul 8 semua nih pada siap-siap nih, dan dukun wanita tadi memulai untuk ritualnya. Terus kasihannya nih bayi yang baru lahir tadi, dia dibungkus mori, dimasukin ke dasar pondasi. Ya Allah, kasihan banget. Terus dukun wanita tadi mulai baca mantra-mantra gitu buat mulai ritualnya. Setelah selesai ritualnya, apa yang terjadi kawan-kawan? Langsung ditimbun pakai adonan semen bayinya yang masih baru lahir. Kasihan banget kan, dia nangis gitu sampai akhirnya mati. Aduh, nih manusia-manusia kayak nggak punya otak. Gila banget, aduh. Terus setelah memulai ritual tersebut, konon katanya pembangunannya jadi lebih mudah, lebih lancar. Wah, ngeri kali ya, ternyata harus pakai tumbal dan lain sebagainya. Aduh, ngeri deh. Nah, setelah pembangunan itu selesai, kan udah diresmiin nih. Terus konon katanya si dukun wanita itu mengadakan perjanjian bukan dengan ular itu aja. Dia mengadakan perjanjian dengan Mbah Pujo. Jadi konon katanya Mbah Pujo itu merupakan salah satu penjaga di jembatan Kewek. Jadi penampakan Mbah Pujo ini seperti manusia biasa, laki-laki dengan badan kekar, dengan jambang dan jenggot, jadi wajahnya terlihat sangar dan kadang terlihat membawa rokok. Jadi kayak gitu. Konon katanya sampai sekarang Mbah Pujo ini masih sering terlihat di daerah tengah pondasi jembatan. Katanya sih gitu. Buat kalian yang sering lewat atau pernah lewat, pernah melihat, coba deh komen gimana sebenarnya Mbah Pujo ini. Jadi alasan kenapa diadakan perjanjian Mbah Pujo ini karena Jo akan terus menjaga jembatan ini dari banjir lahar dingin Gunung Merapi. Ya, katanya nih, konon katanya kalau banjir lahar dingin dari Gunung Merapi itu tidak hanya membawa material vulkanik dan lain sebagainya, tetapi banjir lahar dingin Gunung Merapi itu juga membawa rombongan jin atau makhluk-makhluk halus yang akan menuju ke pantai selatan. Katanya gitu. Jadi rombongan jin atau makhluk halus ini dia kalau misalnya lewat itu dia bakal ngerusak gitu loh. Jadi kalau misalnya Mbah Pujo ini dia ngelindungin jembatan Kewek biar dia nggak rusak kalau ada banjir gitu. Nah, gimana nih menurut kalian? Coba deh komen. Karena kan jembatan Kewek itu masih berdiri bagus sampai sekarang. Apakah benar nih mitos atau misteri tentang Mbah Pujo ini dia menjaga? Atau buat kalian yang punya mata batin, kalian bisa lihat gimana? Menarik kan? Coba deh. Nah, makin seru aja kan tentang hashtag Jogja Misteri kali ini. Jadi, buat kalian yang punya referensi tentang misteri-misteri di kota lainnya, atau mungkin kalian pengen aku bawain tentang sejarah apa, kalian bisa komen ya di bawah. Kalian minta aku, Kak, bawain ini dong, dan aku nanti bakal pilih yang menurutku menarik buat aku bawain. Sekian video buat kali ini.
buat besok-besok mungkin aku bakal bawain yang sejarah dulu deh. Karena ini udah hashtag Jogja Misteri udah 2 kali nih, misteri udah 2 kali. Jadi aku besok mau bawain sejarah di video selanjutnya. Oke, yang belum subscribe dulu. Jangan lupa like, comment, and share. Bye!